hari ayahku berkata, dengan gaji seorang pegawai negeri, mana mungkin kita bisa berkeliling dunia, kecuali memiliki kepandaian dan prestasi. Kita bisa memperlihatkan dan membanggakan apa yang kita miliki, agar orang lain tahu kalau kita ada. Kata-kata itulah yang akhirnya memotivasi saya untuk menggali potensi dan talenta yang ada pada diri saya. Pada tanggal 14 Desember 1935, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, saya dilahirkan. Ibu saya bernama Sahyar, seorang ibu rumah tangga, dan ayah saya, Bustamam Sutan Makmur, adalah seorang pegawai negeri. Selain bekerja sebagai pegawai negeri, ayah adalah seorang seniman tradisi dan juga seorang ahli bela diri silat. Lahir dan tumbuh di tengah perang yang berkecamuk membuat saya resah. Apakah saya bisa meraih cita-cita dan harapan? Malam bagi saya bukan lagi sesuatu yang indah, tidak lagi menjadi waktu untuk beristirahat dengan tenang, serta dibuai oleh mimpi-mimpi yang indah. Tapi malam bagaikan hantu yang suatu waktu dapat mencekik manusia hingga tidak bernyawa. Sedangkan siang hari, kami berlari dari serangan peluru roket pesawat Belanda. Memasuki usia sekolah tahun 1942, berawal dari melihat nenek yang sedang menyulam dan menjahit pakaian adat Minangkabau, banyak benda kecil berwarna-warni sangat indah yang berjatuhan. Saya mulai tertarik dengan benda-benda tersebut, yang kemudian saya tahu kalau benda itu adalah manik-manik. Alangkah bagusnya kalau manik-manik ini dirangkai menjadi gelang ataupun kalung. Dari sinilah akhirnya saya tertarik dengan kerajinan merangkai manik-manik, menambah hiasan baju adat dengan manik-manik, sampai dengan merangkainya menjadi gelang dan kalung. Semua itu tidak lepas dari bimbingan nenek yang dengan tekun mengajarkan saya. Kepandaian itu pun saya gunakan untuk membuat properti tari yang saya buat, seperti kalung, gelang, bahkan hiasan pada baju tari, dan juga baju adat Minangkabau. Sejak berusia 3 tahun, saya telah diajak ayah tampil sebagai pemain cilik dalam pertunjukan-pertunjukan sandiwara, dan saya sering melihat penari wanita dengan gemulainya menarikan tarian laksana seorang putri cantik jelita. Kecantikan dan kelembutan para penari itu membuat saya iri dan ingin seperti mereka. Perlahan saya mulai mempelajari seni tari. Bahkan sejak kanak-kanak saya telah diajarkan kakek, yaitu Datuk Tumanggung, membawakan tari piring dan harus berani melompat-lompat di atas pecahan kaca. Dan saya juga belajar silat dari ayah. Suatu hari ada festival tari Serampang 12 di Sumatera Barat, dan yang menang akan dikirim mengikuti festival yang sama di Medan. Saya adalah salah satu peserta di antara penari-penari hebat yang ikut serta dalam festival tersebut. Dengan irama musik Melayu, kami para penari menarikan tarian dengan gemulai. Bahkan juri pun sulit menentukan siapa yang terbaik di antara kami. Setelah melewati penilaian dan diskusi panjang, akhirnya juri pun mengumumkan siapa pemenang dalam festival tari tersebut. Yang membuat saya terkejut adalah ketika juri menyebut satu nama sebagai pemenang, Sofyani Bustama. Saya benar-benar tidak menyangka kalau saya adalah juaranya dan mendapat julukan Ratu Serampang 12. Pada zaman itu, profesi sebagai guru sangat terhormat dan mendapat kedudukan tinggi di masyarakat.
Hal itu pula lah yang membuat saya meneruskan pendidikan sebagai calon guru. Saya berharap bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga bila kelak saya benar-benar menjadi seorang guru. Pada tahun 1962, untuk pertama kali saya menginjakan kaki di negeri orang. Dengan membawa misi kebudayaan, saya bersama teman-teman sebagai penari yang kebanyakan dari mahasiswa dan mahasiswi calon guru, dibantu para pemusik dari mahasiswa Universitas Andalas. Kami memberikan suguhan penampilan kesenian dari Sumatera Barat yang dikemas dalam satu misi kebudayaan. Setelah misi kebudayaan yang kami jalani selesai dengan sukses, kami pun harus kembali dengan kegiatan kami masing-masing. Bagaimana kalau kita buat grup kesenian Sumatera Barat yang anggotanya para penari dan pemusik dari tim misi kebudayaan? Ajak saya kepada teman-teman waktu itu, dan mereka pun setuju. Kemudian bersama-sama kami berkarya dalam seni tari dan musik. Pada tahun 1964, saya menikah. Suami saya adalah seorang musisi yang kebetulan dalam grup kesenian kami, dia bertugas sebagai pimpinan musik. Karena kesibukan dan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, satu persatu mereka berpamitan. Dengan terpaksa, kita tidak bisa selalu bersama. Tapi doa kami akan selalu kami panjatkan untuk kemajuan Sanggar dan cita-cita kita bersama. Pesawat pertama karena nari, Presiden juga karena nari, dan Pak Jodoh juga karena nari. Terima kasihnya nih. Ketemu Pak Yakub di kedutaan itu di Texas, di Houston. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memperkenalkan bahwa saya dari Sumatera Barat. Karena waktu itu Pak Yakub itu kan atas kebudayaan. Begitu dari IKIP, Bukit Tinggi, iya. Pertamanya angkatan nulis, enggak. Jadi anak buahnya Sofiani Group, iya. Terus, jadi Pak Yakub pun terkesan bahwa Sofiani Group itu memang sebuah yang fenomenal. Waktu terus berjalan. Saya dan suami bekerja sama dalam upaya memajukan Sanggar agar tetap berdiri sebagai benteng menjaga generasi untuk mengenalkan tradisi. Melihat perkembangan Sanggar, saya sangat bangga. Ternyata banyak pemuda dan pemudi yang tidak hanya dari Sumatera Barat belajar tari, musik, dan kebudayaan Minangkabau, bahkan sampai ada pelajar dari luar negeri. Apakah sudah cukup semua ini bagi saya? Ternyata belum. Saya ingin membuat tari dengan menggabungkan unsur Melayu, silat, dan kelembutan seorang wanita, tapi tidak menghilangkan tradisi sebagai ciri khas seni dan budaya Minangkabau. Dalam proses penciptaan tari, saya dibantu oleh suami sebagai penata musik dalam tarian yang kami buat. Semua tari menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Minangkabau. Sebagai masyarakat asli Minangkabau, alangkah senang bila ada tamu yang datang berkunjung. Sambutan dan ucapan terima kasih atas kedatangan terlihat dari raut wajah ceria dan persembahan yang diberikan, seperti dalam tari pasambahan yang saya ciptakan. Begitu pula dengan kehidupan masyarakat Minangkabau yang sebagian besar adalah bertani. Dari proses membajak sawah, menanam benih, sampai panen, bahkan suasana alam serta satwa di sekitar sawah pun digambarkan dengan jelas, seperti gerak dan musik yang terdapat dalam tari piring.
Tari yang saya buat selalu berpasangan, karena di dalamnya terdapat jiwa saya dan suami, seperti halnya manusia yang hidup selalu berpasangan. Dunia pertunjukan adalah dunia kecil dari dunia yang sesungguhnya. Begitulah saya menerjemahkan tari yang saya buat. Dengan gerak silat yang tangkas dan keras sebagai akar seni Minangkabau, saya tetap mempertahankan gerak lembut layaknya seorang putri bagi para penari wanita dalam tarian saya. Kapan saya akan berhenti berkarya? Sebelum napas ini berhenti, saya tidak akan pernah berhenti berkarya dan mengawal generasi muda agar selalu mencintai akar budayanya. Di usia yang senja ini, memang saya sudah tidak muda lagi. Tulang-tulang sudah mulai terasa nyeri ketika memaksakan diri untuk melatih tari. Tapi pikiran dan pengalaman selama proses berkesenian masih bisa digunakan untuk tetap mempertahankan apa yang sudah saya perjuangkan. Sanggar yang saya dirikan sampai saat ini masih berjalan dan merupakan sanggar tari tertua di Sumatera Barat yang masih tetap membina generasi muda sampai saat ini. Dengan masuknya budaya luar dengan segala kelebihannya, saya berharap generasi muda tetap ingat dari mana kita berasal. Untuk menghadapi itu semua, dalam proses penciptaan, saya berusaha membuat tari yang bisa diterima dan menjadi suatu karya pertunjukan yang disukai dan mengesankan sehingga tidak terlupakan. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak menorehkan sejarah. Tapi saya bukti kalau saya ada. Walau kecil, tapi saya mengisi sejarah. Dengan batasan jelas yang dipagai adat, saya berharap tradisi dan budaya tidak berkarat. Walau masa berjalan sangat cepat, tapi siapa kita harus tetap teringat.